Jadi hari ini Polsek Ubud melaksanakan rilis pengungkapan kasus curanmor yang terjadi di beberapa tempat di Ubud. Ya, jadi dalam hal ini kita mengamankan empat pelaku yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yang selama ini terjadi di wilayah Ubud, dan dari BB yang ada kita ini juga ada BB dari wilayah lain. Dan ini juga berdasarkan dari lidik yang dilakukan oleh tim reserse mobil ataupun pusat dari Polsek Ubud, di mana dalam waktu hampir 2 minggu ya kami melaksanakan kegiatan lidik berawal dari laporan polisi kejadian pencurian sepeda motor yang ada di Penestanan, curanmor jenis sepeda motor Yamaha NMAX. Nah, berawal dari sana lidik dilaksanakan. Kemudian ditemukanlah petunjuk, ya, ditemukan petunjuk mengarah pada pelaku yang bernama panggilannya Niko. Ya. Dari Niko ini bersama dengan Juli, ya, sama dengan Juli Rubianto alias Bobby, ya, ditangkap 2 orang ini, kemudian berkembang kepada pelaku lain dan berkembang juga kepada kendaraan-kendaraan yang lain. Semua kejadian yang ada sebanyak ada di wilayah Ubud. Ya, dari informasi itu semua berkembang, dan ini sudah merupakan sindikat yang begitu banyak temannya. Dan sampai saat ini pun kami dari Kepolisian Polsek Ubud, ya, masih mengembangkan untuk ke depan lebih banyak lagi. Kami menemukan ada 16 BB sepeda motor yang ada, dan kami baru menemukan ada sekitar 8 BB. Jadi kami masih ada lagi 8 motor, ya, dari 16 kendaraan yang diambil oleh yang bersangkutan. Dan kendaraan ini bukan hanya di Bali dijual, tetapi dijual juga ke wilayah Bima, NTB. Dan ini juga kami masih menelusuri apakah ada BBB lain yang ada di wilayah Bali ataupun di wilayah lain. Dan ke depan ini masih akan dikembangkan untuk menemukan BB maupun pelaku-pelaku yang lain, termasuk yang sebagai penadah dari kendaraan-kendaraan pencurian yang ada di wilayah Ubud khususnya, maupun di wilayah yang lain di seputaran Polda Bali ataupun di Polres Gianyar. Yang ditangkap ini selaku apa ya, Nan? Mereka semua adalah selaku pemetik atau pelaku dari 363. Ada yang bermasing-masing peran, ya, ada yang membonceng, ada yang mengambil, mendorong, kemudian ada juga yang membantu untuk menjualkan. Jadi mereka punya peran masing-masing, dan ini merupakan satu sindikat, ya. Modus mereka mengambil motor ini bagaimana? Kebanyakan motor yang diambil ini adalah motor yang tidak terkunci setang, ya, dan ada juga kunci nyantol. Nah, ini juga ada masyarakat kita peringatkan jangan terlalu ya lebih waspada motor dikunci setang, jangan malah menaruh motor tanpa dikunci setang, seperti itu. Dilakukan siang hari, malam hari? Ini ada dilakukan siang hari dan ada dilakukan malam hari, tapi kebanyakan pada siang hari. Dari jumlah BB semua ini sejak kapan dia bereaksi? Dari jumlah BB yang ada ini, pelaku ini melakukannya dari tahun lalu, ya. Ada dari November 2020 sudah ada melakukan, dari kita di sini yang kita ambil sini, November 2020, ya. Banyak motor yang kita masih kejar untuk kedepannya. Berapa TKP-nya? Kalau dari motor yang ada, ya, kalau di wilayah Ubud sendiri ada 2 TKP dan ada lebih sebenarnya, ya, tapi kita masih kembangkan dari wilayah lain. Kayak yang jelas 16 motor kita ada masih kita kejar untuk BB yang lain, ya. Mobil ada, Nan? Untuk mobil masih kita kembangkan, ya, kita masih lidik untuk kedepannya apakah ada tidak. Yang jelas untuk pelaku ini masih kita kembangkan. Dan Ini masih mana kita yang jaga. Perencananya, Ya. perencana ininya siapa sebenarnya? Yang Niko, ya, dari semua ini adalah otak, yang semua adalah si Niko yang merencanakan itu semua. Per unit jual berapa, Nan? Ini macam-macam, ada yang harga 1,5, ada yang 4 juta seperti itu, ya, ada 4 juta, dan semua di bawah standar. Jadi motor harga miring. Ancaman, Nan? Jadi pasal yang kita gunakan atau kenakan pada mereka adalah mereka diduga melanggar pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun maksimal, minimal 7 tahun.
Ini yang motor baru mana nih, yang ek gimana ceritanya mana? Ya, ek ini bukan ek motor baru, dari ek ini dia ganti plat. Oh, Ya, dia ganti plat. Soalnya motornya ini platnya tapi dia mereka ganti. Oh, mereka pakai nomor plat palsu. Betul, plat palsu. Motornya sudah lama, maksudnya enggak ek yang tadi. Udah, bukan ek dia. Oh. Latar belakang pelaku kan dari Mereka si Niko ini dah merupakan seorang pelajar atau mahasiswa. Ya. Pelajar mahasiswa yang bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Pelapa, ya. Tetapi asalnya mereka atau yang bersangkutan dari Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur. semuanya rata-rata pelajar. Ah, yang lainnya ya rata-rata pelajar. Mereka rata-rata pelajar. Ada dari Banyuwangi juga ada. Bekerja mereka. Enggak, mereka masih mahasiswa, pelajar. Komandan, soal ini pick up ini mobil itu? Mobil ini Oh, ini alat yang digunakan untuk Oh, ngangkut. ngangkut ya. Ya. Mobil itu alat digunakan untuk ngangkut. Kalau KTP-nya ini kok foto sama tapi namanya beda-beda gitu. Ini dipalsu. Ini palsu. palsu pemalsuan nih KTP, ya. Oleh pelaku. Ya, oleh pelaku. Digunakan untuk Identitasnya dia. oh, Ya, untuk identitas. identitas menjual motornya. Ya. Cuma Lagi KTP itu dipalsuin. STNK itu enggak. SNK ada palsu. Mana yang palsu? Ini yang palsu. Ini SNK palsu. Ini SNK palsu. Ini BP kendaraan dari pemilik motor. SNK palsu. Kalau BPKB ini adalah pemilik motor yang punya, kita amankan sebagai identitasnya karena tidak ada. Oleh karena itu dapat disebutkan sindikat karena mereka dari masing-masing peran ini juga sudah menyiapkan barang bukti barang-barang seperti plat nomor yang palsu. Mereka sudah siapkan di rumahnya mereka, lalu KTP palsu untuk melakukan penipuan terhadap penjualan motor tersebut, serta STNK palsu yang nantinya akan dikasihkan kepada orang yang membeli. Jadi memang sudah terencana itu sudah. Ya, betul. Sindikat. Pak, kasus terungkap pertamanya tuh kayak apa, Pak? Jadi berawal dari ini dari yang kejadian di NMAX itu, yang kejadian 11 November ya. Itu dari keluarga Inggris yang hilang, nama Dilara Pacalopa ya. Jadi kemudian dilakukan pengembangan oleh si Planet Bulser ya untuk kegiatan pelidiknya lebih lanjut. Ditemukanlah informasi tentang yang bernama Niko ini. Seperti itu. Makasih, Komandan. Ya. Niko itu yang mana, Pak? Kok gimana kisah awalmu kamu bisa terjun ke situ? Gimana cara kamu ngambil motor-motor itu? Didorong. Terus? Itu didorong Apa motivasi Anda untuk melakukan ini, Pak? Dijual. Oh. Ini kalau kita tanya bagaimana lidiknya dari mana Inilah motor-motor hasil pencurian sebanyak 8 unit.